Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ini kisah yang sangat terkenal itu adalah kisahnya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari zaman selatan ya. Jadi pernah ya, Nabi itu mensabdakan pada sahabat Umar, Umar, kalau kamu nanti menemui ya, orang yang berasal dari kampung Qarni itu di daerah zaman ini ya, maka temulah dia dan mintalah doanya, karena doanya itu sangat makbul. Siapa ini ya Rasulullah? Yaitu seorang pemuda yang dia itu mempunyai ciri punya penyakit belang. Nah, riwayat ini yang kami baca, yaitu nanti belangnya itu habis tinggal ada di telapaknya. Riwayat lain telapak tangan, riwayat lain telapak kaki, riwayat lain itu di punggungnya. Ini beberapa riwayat ini. Tapi yang jelas Nabi pernah mensabdakan bahwasanya ada seorang yang doanya sangat makbul, sangat ijabah sekali, ya mustajab sekali doanya, yaitu orang pemuda daripada dusun Qarn, itu wilayah zaman. Dan itu betul-betul terjadi ketika masa pemerintahan atau masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka pemuda ini telah ditemukan. Kenapa doanya demikian makbul? Ternyata kisah daripada Uwais Al-Qarni itu Masya Allah. Sedikit kami sampaikan ya. Ada orang yang dari desa Qarn itu yang bernama Uwais. Itu miskin, tapi mempunyai orang tua, hanya seorang ibu saja yang lumpuh. Maka suatu saat ibunya itu mengatakan, wahai anakku, aku rindu sekali dengan Baitullah. Aku ingin pergi ke sana. Padahal zaman sampai ke Mekah itu perjalanannya sangat jauh, apalagi tidak punya kendaraan, miskin lagi. Maka dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan hati ibunya ini, sedangkan tidak mungkin punya kendaraan, tidak punya harta. Maka sedikit uang yang dia miliki dibelikan anak lembu. Kemudian anak lembu ini telah dibuatkan kandang di atas bukit. Dan setiap hari Uwais Al-Qarni ini membopong atau membawa anak lembu ini naik ke atas bukit. Kemudian sore diturunkan, pagi diantarkan lagi, dikandangkan di atas setiap hari. Sehingga tetangganya itu mengatakan, ini gila ini orang ini, anak-anak ini. Kenapa ini anak lembu digendong? Itu dituntun saja bisa, kenapa harus digendongnya? Maka ketika genap ya, setelah 3 bulan atau diriwayatkan itu 100 hari. Ini maka badannya Uwais Al-Qarni itu menjadi kokoh dan kuat, dan anak lembu itu menjadi berat juga karena sudah diobani selama 3 bulan ini. Semakin berat. Tapi tiap hari dia gendongnya naik ke atas turun ke bawah. Baru setelah itu tetangga baru tahu. Kenapa? Ternyata Uwais Al-Qarni itu ingin menggendong ibunya untuk menuju Baitullah. Maka ketika hari musim haji telah datang, maka disiapkanlah peralatan, maka dibuatlah suatu tempat, kemudian dibawalah ya, dipondongnya, digendongnya ya, orang tuanya ini untuk menuju Baitullah dengan perjalanan sampai berhari-hari, bahkan mungkin bulan, karena itu jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Sesampai di depan Baitullah, maka berdoalah. Apa doanya? Ya Allah, berikan kebaikan kepada orang tuaku ya Allah. Ampunkanlah orang tuaku ini ya Allah. Maka ibunya bertanya, wahai anakku, bagaimana doamu sendiri? Wahai ibu, kalau aku berdoa untuk ibu dan ibu ridho kepadaku, itu sudah cukup bagiku untuk masuk ke dalam surga. Itulah Uwais Al-Qarni yang ketika zaman Nabi sudah dikatakan akan datang pemuda berasal dari Qarn atau dari Qarn ya, itu di adalah zaman
Hai Umar, apabila kamu menjumpainya nanti, maka mintalah doanya, karena doanya makbul. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu seorang pemuda yang punya penyakit belang, yang oleh Allah telah disembuhkan dan doanya dimakbulkan. Dan penyakit belangnya Allah masih kasih tanda, yaitu masih tersisa sebesar koin dirham di telapaknya. Riwayat lain telapak tangan atau telapak kaki. Saudaraku yang saya cintai, demikian keutamaan orang ini berbakti kepada orang tuanya, sehingga doanya makbul dan penyakitnya pun dihilangkan. Berikutnya lagi keutamaannya orang yang berbakti kepada orang tua ini merupakan tiket masuk surga. Ibnu Umar bertanya kepada seseorang, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga dan takut masuk ke dalam neraka? Maka orang itu menjawab, tentu. Maka Ibnu Umar mengatakan, berbaktilah kamu kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau lembutkan kata-katamu, memberi makanan atau apa yang ia sukai, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau jauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dalam penutup tausiah pada kesempatan ini di akhir Ramadan, biasanya orang berkunjung bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan kawannya, sehingga kalau dalam kondisi normal akan reuni. Sebelum itu semua, maka temuilah orang tua, mintalah maaf kepadanya, mintalah ridho kepadanya, layanilah, bahagiakan dulu orang tua. Bagaimana orang tua kita itu ridho, sehingga keutamaan-keutamaan yang tadi sebagian kami sebutkan, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain ya. Apabila kita ini mau mengetahuinya tentang keutamaan berbakti kepada orang tua kita. Beruntunglah orang tua kita yang masih hidup, kesempatan kita untuk masuk surga. Maka Imam Syafi'i ketika ibunya meninggal, beliau menangis demikian rupa. Kemudian ditanya oleh santainya, wahai Imam, kenapa engkau menangis demikian rupa? Bukankah engkau mengajarkan kami untuk ridho dengan keputusan Allah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku, wahai santriku, aku menangis bukannya tidak terima dengan takdirnya Allah, tapi menangisku adalah saya telah kehilangan salah satu daripada pintunya surga, yaitu berbakti kepada orang tua. Sedang orang tua saya sudah tidak ada, hari ini meninggal. Yang saya tangisi bukan karena takdirnya Allah, tapi yang saya tangisi adalah saya telah kehilangan pintunya surga. Maka berbahagialah bagi saudaraku semua yang masih punya orang tua. Berbaktilah, itulah cara kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Minta ridhonya, ya, minta doanya. Mungkin bagi orang yang saudaraku yang orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana? Cara berbaktinya bagaimana? Satu, kita bisa beramal untuk orang tua kita. Ya Allah, saya ingin bersedekah ya Allah. Tapi saya sedekah itu saya niatkan untuk orang tua. Boleh. Kita doakan. Ya. Mintakan ampun. Tapi dengan syarat orang tua kita yang itu sama-sama iman. Mudah-mudahan yang sedikit ini dengan kebaikan demi kebaikan. Karena ini termasuk amal yang utama, berbakti kepada orang tua kita. Cara mudah masuk surga, berbakti kepada orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Panjenengan saya anggap sebagai orang tua. Saya juga minta maaf, minta ridhonya. Mungkin ada kata-kata ketika kami sedang menyampaikan dalam pengajian atau dalam kajian yang sering kita berikan, yaitu tentang manasik akhirat. Kajian khusus untuk orang tua, pondok orang tua yang ada. Saya minta ridhonya juga. Terkhusus juga apabila orang tua saya sendiri, bapak ibu saya yang Allah alhamdulillah masih berikan usia yang sampai hari ini, saya masih beri kesempatan. Saya mohon ridhonya, mohon maaf, mohon doanya. Dan juga semoga semuanya jamaah
Allah SWT ridhoi kita semua, terima puasa kita, terima amalan kita semuanya. Demikian ada benarnya dari Allah. Mari kita laksanakan. Ada salahnya dari pribadi saya mohon maaf. Maka beruntung sekali yang berbicara, untung juga yang mendengar, yang paling beruntung yang mau mengamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.